Oke, kita masuk ke bagian 2 di pertemuan 5 ini, di mana nantinya di sini akan kita bahas tentang ilustrasi diferensial pada akuisisi pada sebuah entitas. Diferensial atau perbedaan ini bisa akan menimbulkan goodwill dan juga nanti akan bisa menimbulkan excess value. Goodwill ini bisa terbentuk akibat yang seperti kita sudah pelajari ya, di mana nilai investasi itu lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar dari aset bersih. Nah, ini untuk goodwill positif. Kalau goodwill negatif berarti nantinya atau gain on bargaining purchase gitu ya, dia akan muncul ketika nilai investasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai wajar dari fair value-nya ya, net fair value asetnya ya. Sedangkan kalau goodwill positif nanti nilai investasinya lebih besar dibandingkan dengan net fair value asetnya. Nah, sedangkan di sini kita ada nilai buku atau book value. Book value yang nantinya ada perbedaan dengan nilai investasi akan munculkan yang disebut dengan total excess value atau perbedaan dari selisih nilai wajar dan nilai buku yang teridentifikasi yang diambil oleh nantinya ya. Book value tadi berbeda dengan nilai investasi, tidak sama dengan nilai investasi, nanti akan munculkan excess value-nya ya, perbedaan dari keseluruhan nilai. Nah, sedangkan nantinya nilai buku dibandingkan dengan nilai aset dari bersihnya tersebut harus dilakukan penyesuaian terhadap perbedaan tersebut gitu loh. Pada saat kita membuat jurnal pada saat nanti kita membuat laporan konsolidasinya. Oke, contohnya di sini kita langsung masuk saja. PT Permata membeli 90%. Oke, berarti nanti ada NCI 10% ya. Non controlling interestnya. Pada akhir Desember 2016 senilai 360 juta secara tunai. Shareholder equity pada saat itu terdiri dari share capital 200, return earning 50 dan beberapa akun yang memiliki perbedaan. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Fair value dengan book value, inventory ada perbedaan yaitu di sini. Perbedaannya yaitu under value, land under value, building under value, sedangkan untuk equipment over value. Maka tadi yang seperti kita ketahui, kita untuk mencari kepemilikannya 90% tersebut, kita harus cari dulu yang disebut dengan langkah pertama, mencari fair value dari perusahaan itu sebenarnya berapa dengan cara perbandingan 100 per 90%. 90% tadi adalah kepemilikannya dikali dengan 360, maka totalnya adalah seharusnya ya 400 juta untuk fair value dari perusahaan tersebut. Nah, sedangkan yang kita dapat berarti berapa sih gitu ya fair value dari net asset yang teridentifikasi, dengan cara kita tambahkan aja di sini share capital gitu ya, ditambah dengan return earning. Nah, ditambah dengan, karena di sini over value lebih kecil dibandingkan under value, setelah dikurangkan maka menghasilkan adanya excess value yang positif ya. Ada perbedaan antara book value dan fair value-nya sebesar 100 juta. Nah, ini ditambahkan, maka nanti total goodwill keseluruhan adalah 50 juta. Nah, tadi kita yang langkah kedua adalah berarti berapa sih sebenarnya selisih nilai wajar atas nilai investasi yang tercatat. Itu didapat dengan cara ya fair value dari perusahaan tadi kita udah tahu 400 juta. Nah, nilai tercatat dari aset netonya adalah 250 juta. Nah, ini kalau ini ada di bawahnya ya. Bentar. Nih. Asetnya, cashnya adalah totalnya di sini 300 dikurangi 50, maka totalnya adalah 250 juta untuk nilai tercatat dari aset neto, 250 juta. Nah, maka nanti selisih nilai wajar perusahaan atas nilai tercatat aset netonya adalah 150 juta. Nah, itu yang terkait dengan keseluruhan dari aset neto yang tercatat. Nah, selisih dialokasikan ke beberapa akun seperti yang di atas. Dengan cara yang gimana? Nah, tadi kan 150 juta itu adalah keseluruhan gitu ya. Goodwill-nya adalah 50. Selisih yang dialokasikan ke berbagai akun adalah 100 juta. Hasil juga 150 juta. Nih, cara kedua untuk mendapatkan kalau misalkan perusahaan nggak ketahuan nih, kayak soal yang latihan yang kemarin kita lakukan di minggu lalu ya. Kita kan nggak ada dari laporan posisi keuangan si PTS yang akan kita lakukan konsolidasi tersebut. Nah,
Kalau nggak ada maka kita tinggal gabungkan aja goodwill ditambah dengan kelebihan atau kekurangan under value, over value setelah dikurangkan totalnya berapa. Maka total nanti adalah ditambah dengan goodwill maka ketemu selisih nilai wajar perusahaan atas nilai aset neto yang tercatat. Nah ini totalnya masih akan sama, ini sama ini harus sama. Nah nantinya selisih tersebut gitu ya, dari nilai aset yang tercatat dibukukan dapat dihitung sebagai berikut. Nah, alokasinya yang pertama adalah tadi kita udah menghitung nilai dari investasi kita di S, yaitu adalah 360 juta. Nilai tercatat yang kita peroleh adalah kan 90% dikali dengan 250 dari fair value-nya ya. Setelah tadi kita lakukan PTS yang di sini. Maka didapat di sini 225. Nah, maka nanti selisih kos asas nilai aset yang tercatat adalah 135. Nah, selisih tersebut dialokasikan ke berbagai akun. Yang pertama adalah 90% dikali dengan 100 juta. Ini dapat dari yang tadi ya, selisih antara under value dan over value. Maka ketemu 90 juta. Nah, goodwill-nya karena di sini kepemilikannya adalah 90%, maka dikali dengan 50 juta. Karena goodwill tadi 50 juta adalah kepemilikan keseluruhan atau goodwill kalau misalnya kita punya 100%. Maka ketemu 45 juta. Maka didapatlah nantinya totalnya adalah 90 ditambah 45 hasilnya adalah 135. Maka total ini sama dengan ini ya. Maka nanti alokasinya berarti sudah dilakukan ya. Nah, nantinya bagaimana kalau kita menyusun laporan konsolidasi pada soal yang di atas? Maka sama seperti yang tadi, yang seperti konsep kita yang di atas. Berarti yang pertama adalah kita eliminasi akun resiprokal, yaitu investment in S dengan equity-nya dan memunculkan NCI beginning. Nah, kita lihat dulu. Investment in S-nya adalah 360 juta. Share capital 200 juta, return net earning 50 juta, amortisasi eksisnya adalah 150 juta. Ini dapat dari mana 150 juta? Didapat dari yang tadi ya. Selisih ditambah dengan goodwill, atau kalian juga bisa dikurangi dengan cara fair value dikurangi dengan nilai tercatat dari aset netonya. Nah, unamortized excess-nya udah ketemu 150 juta, maka nantinya ini gitu ya dikurangi dengan investasi di S-nya, maka akan muncul yang disebut dengan non controlling interest beginning. Oke, itu sudah. Maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan mengalokasikan amortisasi excess tersebut ke dalam yang adanya under value maupun over value. Dengan kata lain kita di sini mengeliminasi akun unamortized excess-nya. Nah, yang pertama adalah tadi ada inventory ya. Perbedaannya di sini ada under value 10 juta, land juga under value, building juga under value. Goodwill ini cara keseluruhan ya kita dapatkan ya 50 juta ya. Nanti kalau equipment di sini kan karena over value maka dikreditkan. Maka nanti unamortized excess-nya menjadi 150 juta sesuai dengan tadi alokasi yang kita lakukan. Nah, terus oke. Nih, soal lanjutan lagi. Jikalau pada tahun 2017 PTS memperoleh net income 60 juta dan membayar dividen 20 juta, PTS juga meminjam uang kepada Permata 20 juta dan pada akhir Desember PTS sudah mengirimkan cek untuk membayarnya, tapi PTP belum menerima cek tersebut. Nah, bagaimana nantinya? Yang pertama, untuk pembayaran utang dari S melalui cek yang belum diuangkan oleh P karena ceknya belum diterima. Nah, ini terkait dengan bukunya si P ya. Maka kita mencatat adalah cash pada not receivable, cash pada wesel tagih ya. Nah, terus yang kedua mengeliminasi akun dividen, ini sama saja. Dividen income pada dividen diambil dari sini ya. Oh, di sini nggak ada. Tadi dividennya adalah berapa? 20 juta dikali dengan 90%. Dikali dengan 90%, hasilnya 18. Nah, ini untuk memunculkan akun NCI ending dan memunculkan interest non controlling interest expense-nya. Ini diambil dari perkalian presentase, berarti 10% dikalikan dengan NI-nya ya, net income-nya. Nah, net income-nya dia berapa di situ? Ya. Net income-nya kita lihat dulu. Tadi net income-nya adalah 60 juta. Berarti 60 juta ini awal ya, 60
60 juta gitu ya. Bagian dari S-nya tadi kan non controlling interest adalah 10%, maka ketemu nanti 6 juta. Nah, karena tadi ada under value, over value, maka kita kurangi dulu. Kalau nanti under value maka akan mengurangi. Ketika nanti ada over value maka akan menambahkan. Coba kayak tadi ya, ada inventory ya, under value maka mengurangi. Building under value juga mengurangi. Sedangkan equipment dia ada over value maka menambahkan. Ini untuk yang keterangan banding 5 itu sesuai dengan soal ya tadi ya. Di soal kan dijelaskan di sini. Nah tadi ya. Kalau land enggak ya, enggak masuk ya. Inventory, building, masa manfaatnya 25, ini 5 tahun. Oke. Itu dapatnya dari situ. Ya, 25 ya. Ini pakai gunakan garis lurus berarti ya asumsinya ya. Maka nanti totalnya adalah 920. Lebih besar yang mana? Pengurangnya ya. Maka dengan demikian labanya menjadi 5.080. Nah, oke. Labanya 5.080 ini debit. Sedangkan yang dikreditnya 2 juta didapat dari 10% dikali dengan 20 juta. Nah, sisanya baru yang disebut dengan non controlling interest ending. Ini dikurang ini munculnya adalah 3 juta. Nah, terus ini untuk tahun 2017 ya, sama kayak tadi. Berarti kita harus memunculkan lagi gitu ya, mengeliminasi akun-akun yang terkait dengan investasinya. Jadi untuk jurnal eliminasi itu dimunculkan pada saat kita membuat kertas kerja konsolidasi saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sama kayak tadi 360 juta, non controlling interestnya 40 juta, sama ya. Masih ada 40 juta. Oh, di sini 150 juta. Non controlling interestnya di sini sudah menjadi, bentar, masih sama 150 juta. Oke. Terus non controlling interestnya masih 40 juta dikurangi dengan cara total yang di sisi debit dikurangi investment in S ya. Terus di sini tadi untuk mengalokasikan amortisasi excess ke berbagai akun sama kayak tadi. Terus di sini ada, nah ini untuk yang melakukan bagaimana tadi tahun 2017 terjual. Nah 2017 terjual maka nanti akan munculkan COGS pada inventory. Sedangkan untuk yang poin G dan poin H ini terkait dengan adanya kalau ini under value, kalau ini over value. Kalau under value maka nanti jurnalnya adalah operating expense pada building, sedangkan H equipment pada operating expense. Ya, untuk tahun 2017 kenapa tadi di sini dia tidak dilakukan 2016 ya di sini ya. Ini kan di akhir tahun nih tadi belinya. Kenapa di tahun 2016 nggak ada operating gitu ya penyusutannya? Karena memang dia belinya tahun 2016 itu di akhir. Maka asumsinya untuk jurnal terkait dengan COGS kan tadi belum terjual inventorinya. Terus juga dengan depresiasi juga belum muncul ya. Nah nanti perbedaannya antara 2016-2017 hanya seperti ini. Yang pertama tadi ada dividend income ditambahkan. Ini tinggal untuk adjustment dan eliminationnya tinggal dimasukkan dari poin A sampai dengan poin H ya. Ini tinggal dimasukkan. Saya tidak menjabarkan kembali karena pada saat latihan kalian sudah saya ajarkan bagaimana memasukkan journal elimination dan journal adjustment ya. Nanti yang kalian harus perhatikan adalah saat kalian membuat consolidation statementnya ya. Consolidation statementnya di sini kalian tadi saya bilang ada penjumlahan secara vertikal, ada penjumlahan secara horizontal. Penjumlahan secara vertikal itu terkait dengan misalkan penentuan net income, terus return rate ending, terus nanti ada terkait dengan nah ini contoh nih. Ini ya, terkait dengan nantinya penjumlahan dari total aset dan total liabilitas dan juga total equity. Nah, contoh, ini income statement, di sini vertikal, ini juga vertikal, ini vertikal. Nah, net income-nya ini kan belum ada nih ketemu berapa. Jangan ini tambah ini ya. Ini tapi ini tambah ini. Ini kurang ini, kurang ini, maka munculkan di sini. Ya. Terus non controlling interest 5 juta, consolidation net income-nya nanti berarti didapat dengan cara ini secara vertikal berarti ya. Ini ditambah ini kurang ini kurang ini kurang ini. Oke, hasilnya 155 720. Nah,
Return net ending and beginningnya nanti hanya ada munculnya si P ya per mata. Net income-nya ini dapat dari yang atas, jangan dari ini tambah ini ya. Terus ada dividen juga demikian. Dividen ini akan muncul hanya dividen si P. Nah, return net ending ini jumlahkan secara vertikal. Kalau sudah nantinya, kalau untuk cash sampai dengan nantinya unamortized exist-nya itu dijumlahkan secaranya horizontal ya. Ini tambah ini kurang ini gitu ya. Setelah itu baru nanti totalnya baru kita jumlahkan dari sini. Oke. Untuk account payable juga demikian. Share capital juga secara horizontal. Return net ending-nya di sini kita ngambil dari yang atas. Dari yang atas return net ending nih ya. Nah gitu. NCI 1 Januari ini didapat dari jurnal yang pertama kali ya. Terus NCI ending ini dari net income keseluruhan dikalikan dengan kepemilikan dikurangi dengan dividen. Nanti hasilnya adalah 43,080. Ini ditambah. Kredit tambah kredit maka ditambah. Maka jumlahnya nanti di sini akan menjadi sama antara posisi pasifa dan juga posisi aktifanya. Oke. Nah, bagaimana kalau menggunakan metode ekuitas? Perbedaannya hanya pada saat nanti kita mengakui income from S dan juga pada saat nantinya di sini muncul investment in S. Investment in S-nya jumlahnya bukan 360, tapi jumlahnya udah 387,720. Ini dapat dari mana? 378,720. Kan tadi awalnya 360. Awalnya adalah 360 ya. Oke. Terus tadi ada terkait dengan dividen, maka dikurangi. Dividennya tadi adalah 18. Oke. 18 juta. Ada net income. Nih 45,720. Nah ini jumlahkan pasti hasilnya segini ya. 387,720. Nah ini terkait dengan investmentnya. Kenapa? Karena pada saat kita mengakui dividen kan kita jurnalnya adalah cash pada investment. Sedangkan pada saat kita mengakui income kan jurnalnya adalah investment pada income from. Nah ini berbedanya cuma di situ. Nah setelah tadi kita udah dapet akun investasinya, maka jurnal yang perbedaannya hanya pada saat kita melakukan yang ini nantinya ya. Jurnal pada saat bentar. Nah nih, jurnal pada saat kita mengakui atau mengeliminasi akun income from. Berarti nanti jurnalnya ditambahkan. Kalau di sini kan kalau kita lihat poin A-nya bentar. Oh, ini terkait dengan adanya pembayaran bentar, ini adanya terkait dengan adanya pembayaran utang ya, dari si S-nya ke P. Kalau P berarti pembayaran piutang, ada cash pada not receivable. Nah, jurnal yang kedua aja nih yang berbedanya di sini nih. Yaitu berbedanya tadi berarti akunnya adalah income from. Terus di sini ada dividen. Baru ada investment in S. Nah, income from-nya 45,720. Ini 18 juta. Baru yang ininya tadi totalnya ini dikurangin ini ya. Berarti 45 45,700 dikurangi 18 27,700. Nah itu. Nah udah dapat dari situ. Nah ini semuanya sama, hanya itunya doang. Nah makanya tadi kan jumlahnya 38720 didapat dengan cara 360 tambah 27,700 kan begitu. Nah ini jurnalnya perbedaannya hanya di situ. Semuanya nanti sama saja terkait dengan unamortized exist-nya, terkait dengan tadi inventory-nya yang terjual, terkait dengan nantinya memunculkan under value dari building dan over value dari equipment, itu semuanya sama. Jumlahnya pun nanti juga sama ya.
1098 1098 800. Maka saya cukupkan materi pertemuan kelima kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan nanti ketika ada pertanyaan kita bahas di kelas, oke? Dan juga nanti kita akan ada seperti biasa ada latihan terkait dengan soal-soal yang ada di modulnya yang sudah saya kasih kepada kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.